Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are fine. Nah, hari ini kita masuk ke tema baru ya, yaitu tema kelima. Nah, yaitu tentang permainan atau mainan-mainan yang ada di toko. Nah, pasti abang dan kakak punya mainan kan di rumahnya. Nah, jangan lupa ya, abang dan kakak pelajari juga di bukunya ya, yaitu nama-nama mainan dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menanyakan dan memberitahu mainan milik siapa. Nah, yaitu whose toy is this? Nah, jadi tema materi hari ini adalah whose toy is this? Nah, jadi kita akan belajar tentang whose. Nah, menggunakan kata whose atau milik siapa untuk menanyakan ini mainan siapa ya, atau ini punya siapa ya. Nah, karena temanya di sini tentang mainan, jadi beberapa contoh kalimatnya akan digunakan yaitu untuk tema mainan. Jadi beberapa kalimatnya ini ada mainannya. Nah, jadi toy ini artinya mainan. Jadi whose itu artinya milik siapa. Nah, kita lihat yuk contohnya. Nah, ada gambar apa ini? Ini namanya mainan apa ya? Nah, dan di sini ada anak laki-laki yang sedang menyusun puzzle. Nah, ini namanya permainan puzzle. Nah, yuk punya siapa ya puzzle-nya? Pertanyaannya adalah ya, cara menanyakan puzzle siapa ini atau milik siapa puzzle ini ya, seperti ini ya. Whose puzzle is this? Whose puzzle is this? Nah, artinya milik siapa puzzle ini? Nah, bisa dilihat ya, di sini ada milik siapa puzzle ini. Whose artinya milik siapa. Nah, jadi kegunaannya whose adalah menanyakan punya siapa. Nah, milik siapa puzzle ini. Whose puzzle is this? Nah, this itu artinya ini. Nah, puzzle siapa ini? Nah, jawabannya this is Syafiq's puzzle. Nah, misalnya namanya Bang Syafiq ya di sini. Jadi jawabannya misalnya ditanya whose puzzle is this? Puzzle milik siapa ini atau milik siapa puzzle ini? Jawabannya this is Syafiq's puzzle. Atau ini puzzle milik Syafiq. Nah, jadi kalau mau bilang ini puzzle-nya punya Syafiq, berarti namanya Syafiq itu dikasih S ya, dikasih tanda petik dan huruf S. Nah, ini menandakan Syafiq ini bukan namanya Syafiq ya, tapi namanya Syafiq. Nah, namanya memang Syafiq, hanya dikasih S ini untuk menunjukkan kalau itu mainannya punya Syafiq. Nah, apa sih mainannya? Yaitu puzzle. Puzzle-nya milik Syafiq. Nah, Syafiq's puzzle. Puzzle milik Syafiq. Nah, jadi misalnya nama yang lain, misalnya Ilham, puzzle-nya Ilham misalnya, berarti Ilham's puzzle. Nah, puzzle milik Ilham. Nah, seperti itu ya. Kalau abang dan kakak mau coba, nah nanti di sini nama orangnya dikasih tanda petik 1 huruf S. Nah, setelah itu sebutkan nama mainannya. Syafiq's puzzle, berarti puzzle punya Syafiq. Nah, kemudian contoh lainnya. Nah, ada apa ini? Ada boneka. Nah, pasti kakak-kakaknya suka bermain boneka ya. Nah, boneka bahasa Inggrisnya adalah doll. Nah, jadi gimana sih pertanyaannya? Nah, whose dolls are these? Whose dolls
are these? Whose dolls are these? Nah, jadi whose dolls? Dolls itu artinya boneka ya. Nah, boneka yang ini. Nah, ini bahasa Inggrisnya boneka. Kenapa pakai are? Kalau tadi kan pakai is ya. Kenapa pakai are? Karena ini bonekanya lebih dari satu. Jadi dolls are. Lebih dari satu ya. 1, 2, 3. Ada lagi nih yang dipegang bonekanya, sedang dimainkan. Nah, kemudian menggunakan this. Kenapa menggunakan this? This itu sama loh artinya dengan ini, tapi bedanya this yang ini untuk yang cuman satu. Kalau ini this-nya untuk yang banyak. Nah, jadi artinya apa sih? Whose dolls are these? Artinya adalah milik siapa boneka-boneka ini. Nah, this itu artinya semua ini. Nah, jadi untuk benda yang lebih dari satu. Jadi milik siapa semua boneka ini, atau milik siapa boneka-boneka ini. Nah, punya siapa sih bonekanya? Whose dolls are these? Nah, these are, karena di sini menggunakan this, jadi jawabannya pakai this ya. Sedangkan yang pertama ini pakai this. Nah, jadi this is, kalau ini these are. Nah, these are their dolls. Nah, these are their dolls. Nah, boneka-boneka ini adalah milik mereka. Nah, mana sih boneka-boneka ini? Nah, jadi kata ganti dari boneka-boneka ini itu adalah this. Nah, ini kata gantinya ya, untuk benda apa aja yang penting banyak. Nah, menggunakan this. This itu artinya ini. Nah, sama dengan yang ini juga. This itu artinya ini. Nah, kemudian mereka, menggunakan kata ganti their. These are their dolls. Itu adalah boneka milik mereka. Nah, jadi their itu artinya dolls ya. Artinya mereka ya. Oke. Jadi ini boneka-boneka mereka, milik mereka. Oke. Selanjutnya. Nah, ini permainan apa ya namanya? Ya, this is water gun atau water gun. Whose water gun is that? Whose water gun is that? Nah, milik siapa pistol air itu? Nah, jadi water gun adalah pistol air. Nah, ini pistol air. Nah, milik siapa sih pistol air itu? Menggunakan is ya. Nah, karena sini ceritanya pistol airnya itu cuma satu. Nah, sedangkan that itu artinya, nah itu bukan ini ya. Kalau ini tadi this. Kalau ini cuma satu berarti this. Kalau ininya banyak itu menggunakan this. Tadi yang huruf E. Kemudian that artinya itu. Nah, whose water gun is that? Milik siapa pistol air itu? That is Bagas water gun. That is Bagas water gun. Nah, itu. Jadi that, karena tadi pertanyaannya menggunakan that, jadi sama ya, menggunakan that juga akhirannya. That is Bagas water gun. Itu pistol air milik Bagas. Nah, kalau tadi Syafiq nama aslinya pakai S ya, pakai tanda petik dulu kemudian S. Tapi untuk Bagas ini tanda petik aja, nggak pakai S. Kenapa? Karena nama aslinya sudah Bagas. Nah, karena nama aslinya tadi sudah Bagas. Nah, jadi bukan ya. Nah, jadi Bagas tidak perlu ditambahkan S di setelah. Jadi setelah namanya tidak perlu pakai S ya. Nah, jadi tidak perlu tulis S di sini. Nah, kita hapus aja S-nya.
Nah, jadi hanya Bagas kasih tanda petik aja, karena nama akhirannya sudah huruf S. Nah, that is Bagas water gun. Itu pistol air milik Bagas. Contoh selanjutnya, nah, ada yang sedang bermain catur. Whose chess is that? Whose chess is that? Nah, milik siapa catur itu? Nah, that is father's chess. That is father's chess. Nah, jadi itu catur milik ayah. Nah, jadi catur ini adalah milik ayah. Nah, jadi caturnya milik ayah. Father's chess itu catur milik ayah. Jadi dibalik ya. Itu catur milik ayah. Nah, seperti itu. Oke, abang dan kakak, semoga bisa dipahami materinya ya. Well done and happy learning. Jangan lupa dipelajari bukunya dan juga materi di videonya ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga materi ini bisa mempermudah abang dan kakak menyelesaikan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.